Warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rekan-rekan diberikan kesehatan semua. Jadi ngomongin soal perjuangan cara mendapatkan sapi itu, kalau zaman bapak saya dulu waktu muda yaitu ngongon, gaduh juga ada. Nanti saya ceritain. Kalau ngongon itu, jadi kita itu mungkin kalau sekarang namanya udah lebih baik ya, nggak ngongon. Jadi untuk zaman sekarang itu namanya kerja di peternakan. Cuman sekarang banyak yang kalau kerja di peternakan itu, untuk di wilayah saya itu biasanya tidurnya nggak di tempat kerja, nggak di tempat bos. Kalau zaman dulu ngongon itu kita cerita bapak saya itu dulu perjuangan mendapatkan sapi. Jadi ngongon itu cari rumput itu di tempatnya yang punya sapi, itu di rumahnya bos. Sedangkan rumputnya itu juga ngayal, alias cari sendiri di ladang-ladang gitu, atau di hutan-hutan gitu. Jadi sangat sangat memilukan barangkali ya. Itu mungkin sekitar, kalau ngongon itu sekitar tahun berapa ya, itu cerita bapak saya. Jadi itu mungkin sekitar tahun 80-an ya mungkin. Dan itu pun juga waktunya sangat lama. Jadi mungkin ada yang 1,5 tahun 2 tahun gitu. Nanti pulangnya itu diberikan sapi waktu pulang. Cuman kalau sekarang itu namanya kerja di peternakan. Jadi untuk kalau sekarang walaupun kerja di peternakan, jadi per bulannya itu ada nominalnya sekian gitu, nggak seperti dulu. Jadi untuk perjuangan, cerita bapak saya dulu, perjuangan mendapatkan sapi itu memang sangat susah dan perlu perjuangan. Untuk sekarang kerja di peternakan itu sangat mudah, soalnya pakan itu sudah disiapin. Jadi kita tinggal berangkat, nggak usah mikirin rumput cari di mana gitu, nggak usah, soalnya sudah disediain. Lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ngomongin yang gaduh sapi yang tadi, ngelanjutin. Kalau gaduh itu juga beda zaman dulu dan sekarang. Kalau dulu itu, kalau zaman dulu gaduh sapi itu, semisal datangnya sapinya itu sudah indukan gitu, itu untuk anak yang pertama itu biasanya, untuk anak yang pertama itu yang punya sapi. Lalu untuk anak yang kedua itu yang gaduh. Dan semisal itu nanti kita gaduhnya, datangnya itu sapinya itu waktu datang itu dire atau doro, itu anak pertama yang gaduh dan anak yang kedua yang punya sapi. Jadi itu waktu dulu ya. Itu cerita bapak saya dulu waktu berjuang mendapatkan sapi. Sedangkan sekarang itu banyak sistem untuk zaman sekarang. Untuk sekarang itu soalnya sistemnya marobadi atau bagi hasil. Jadi semisal sapi itu misalnya awalnya harga 5 juta atau 10 juta, misalnya 10 juta lah, katakanlah 10 juta. Nanti waktu dijual itu semisal katakanlah terjual 20, nanti yang 10 itu dibagi 2 jadi 5 juta. Nanti untuk masalah misalnya
sudah IB atau apa itu biasanya diomongin atau juga dibagi dua. Jadi mungkin kurang lebihnya itu tinggal kesepakatan dari pihak yang gaduh dan yang menggaduhkan. Terus lanjut untuk gaduh itu ada lagi yang biasanya misalnya kita gaduhnya itu 3 diri-diri gitu, doro. Itu biasanya nanti kalau hamilnya itu bersamaan kita dapat 1. Jadi tetapi itu juga tergantung dari kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Jadi tergantung kesepakatan. Jadi banyak sekali sih teman-teman dalam perjuangan mendapatkan sapi, atau istilahnya gaduh itu untuk bahasa Indonesianya itu bagi hasil ya. Jadi untuk hasil dibagi 2. Untuk gaduh sapi perah atau sapi yang menghasilkan susu itu juga ada. Jadi dari hasil susu itu dibagi 2 dan anaknya juga dibagi 2. Jadi apa ya, tergantung dari kedua belah pihak itu awalnya petongnya gimana. Jadi untuk semisal untuk sapi perah itu memang tiap bulan tiap hari itu diberikan konsentrat katul. Jadi itu semua untuk pembiayaan per bulannya itu dipotong, dan hasil susunya itu berapa lalu dipotong konsentrat dan lain-lain. Untuk IB dan biaya lain-lain itu dibagi 2. Jadi semua itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Jadi itu beberapa gaduh sapi di wilayah saya. Jadi mungkin rekan-rekan ini sedikit share atau sedikit cerita buat rekan-rekan. Jadi salam semangat, salam berjuang mendapatkan sapi. Jadi sedikit cerita, moga-moga ceritaku ini bisa menjadi inspirasi buat rekan-rekan yang gaduh sapi. Selamat berjuang ya. Semoga cepat mendapatkan apa yang diidam-idamkan menjadi peternak besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.